Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yaitu hadis-hadis tentang al-iqtisadu fit ta'ati, yaitu yang berkenaan dengan sederhana atau hemat fit ta'ati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif memulainya dari ayat suci Al-Qur'anul Karim. Imam An-Nawawi mengambil yang pertama dari surah Thaha ayat 1 dan 2. Lalu beliau mengambil ayat yang kedua surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat yang pertama dalam surah Thaha ayat 1 dan 2 Allah berfirman, ayat Thaha ini ikhwan dan akhwat sama dengan yang lain. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim, Alif, Lam, Mim, ya. Ini kalau kita membuka tafsir Al-Qur'anul Karim selalu dimaknai dengan Allahu a'lamu bimuradihi, yang paling tahu. Hanya Allah yang tahu bimuradihi maksudnya, ya. Maknanya jadi nggak bisa kita artikan. Namun ada satu kitab ikhwan dan akhwat, ya, yang sempat kami baca, yaitu namanya kitab Dalailul Khairat, ya. Ternyata di dalam kitab Dalailul Khairat ini menyebutkan asma'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukan hanya namanya Ahmad, bukan hanya namanya Muhammad, ya. Thaha nama Rasulullah juga. Yasin nama Rasulullah juga. Makanya kalau ada, ya, jamaah kita yang membaca Thaha lalu ada yang mengiringi dengan sallallahu ala Muhammad, kita jangan kaget, karena itu adalah Thaha nama Rasulullah. Sebab Rasulullah menyebutkan, ya, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Umatku disebut bakhil, kata Rasulullah, apabila namaku disebut tetapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ketika kita mendengar nama Muhammad, ya, lalu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nama-nama Rasulullah yang lain, Thaha, Yasin, ya, ada yang baca jamaah sallallahu ala Muhammad, karena memang itu adalah salah satu dari asma'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Dalailul Khairat namanya, ya. Dan kalau kita mengacu di dalam surah Ali Imran, ya, juga di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat, ya. Nah, mutasyabihat inilah yang kita tidak tahu maknanya. Yang tahu maknanya adalah yang, ya, memproduk Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat yang kedua diambil oleh Imam An-Nawawi di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala bikumul yusra, menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya. Artinya apa, ikhwan dan akhwat? Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang melihat hamba-hambanya berada dalam kemudahan, ya. Dan Allah tidak suka melihat kita berada dalam kesulitan. Sebab setiap apapun yang Allah turunkan bersamaan dengan solusi yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini dua ayat yang dijadikan referensi oleh Imam An-Nawawi di dalam membahas tentang bab sederhana dalam beribadah. Beliau memulai hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah, satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah ya Aisyah, Rasulullah melihat di sampingnya Aisyah imra'atun, ada seorang wanita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa ini? Aisyah menjawab, ini adalah ya Rasulullah Fulanah. Tidak disebut namanya juga ya dalam syarah hadis ini. Fulanah yang ada di samping saya ini ya Rasulullah terkenal dengan ibadahnya. Ya, artinya terkenal dia dengan kekuatannya dalam sholatnya, ya, terus dalam zikir dan lain sebagainya. Sholatnya tuh kuat sekali pokoknya ibadahnya Rasulullah. Ketika Aisyah menceritakan ya kekuatan ibadah wanita yang ada di sampingnya itu, Rasulullah bilang, "Mah, jangan suka begitu. Alaikum," kata Rasulullah, ibadah kalian, ya, sesuai dengan kekuatan kalian masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena memang ikhwan dan akhwat kemampuan kita ini berbeda-beda. Ya. Ada orang yang mampunya qiyamul lail dari jam 12 misalnya sampai ya waktu subuh dia enggak ibadah. Ya, ada orang yang bangun jam 3 ya baru 10 menit ya dia ngantuk lagi. Demi Allah kata Rasulullah ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan ya memutuskan pahala dan tidak akan meninggalkan balasan-balasan terhadap amalan-amalan kalian sampai kalian sendiri berhenti. Artinya apa para jamaah? Allah enggak pernah bosan melihat ibadah kita sampai kita sendiri yang jenuh. Ada orang yang istiqomah misalnya ya rutin dia merasa sudah jenuh, Allah enggak akan pernah jenuh, enggak akan pernah berhenti memberikan pahala, enggak akan pernah berhenti membalas kebaikan kita sampai kalian sendiri yang akan merasa bosan. Ya enggak boleh bosan dalam Al-Qur'an ya. Kapan kita selesai beribadah, Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka." Sembah beribadah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-maut, kematian. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai urusan-urusan agama itu ya yang terus dawamah kita lakukan. Nah, tidak boleh larangan memaksakan diri yang sekaligus. Disinilah adanya dawamah yang sedikit terus semampu kita. Ini hadis yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Dijelaskan oleh Anas radhiyallahu anhu, makna rutin ini di sini disebutkan adalah ay rijal. Ada 3 laki-laki. Ada 3 seseorang datang ke rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya 3 pemuda ini datang ke rumah istrinya Rasulullah adalah untuk menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat, ikhwan dan akhwat, ya. Sampai Nabi kepingin dilihat seperti apa sih kekuatan ibadahnya Rasulullah. Ya. Kalau dia mendengar, kalau Rasulullah menceritakan sahabatnya tentang sipulan ibadahnya ini, tentang sipulan kekuatannya begini, maka para sahabat datang bersilaturahmi. Ya. Selalu ingin tahu gitu. Kalau disebut tentang ibadah-ibadah itu. Nah, ini yang seharusnya para jamaah ya kita budayakan. Ketika kita melihat ada orang yang alim, ya. Ketika kita melihat ada orang yang solihin, solihat, maka kita segera ingin tahu, ya. Seperti atau bagaimana kealimannya, kesolehannya, ya. Oh, Rasulullah qiyamul lail, ya. Rasulullah siam puasa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosanya kok dia ibadah? Nah, ini pertanyaan para sahabat. Maka berkata satu sahabat yang lain, ya. 3 pemuda ini berkata setelah mendengar ibadahnya Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya tapi tetap beribadah, ya. Ternyata jauh kita kalau dibanding dengan Rasulullah, kata sahabat, ya. Lalu pemuda yang pertama berkata, adapun saya, kata pemuda yang pertama, maka saya supaya bisa menandingi ibadahnya Rasulullah, saya akan sholat malam abadan selamanya. Lalu berkata pemuda yang kedua ini, kalau saya, katanya, saya akan puasa terus lamanya dan tidak mau berbuka. Lalu pemuda yang ketiga berkata, kalau saya akan
menjauhi wanita, saya tidak akan mau nikah abadan selamanya. Dianggap wanita itu mengganggu ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka bertiga. Apakah kalian bertiga ini yang saya dengar informasi, kata Rasulullah, bahwa kalian yang pertama berjanji ingin qiyamul lail selamanya. Lalu kalian yang sahabat yang kedua ingin ya puasa terus selamanya. Dan yang ketiga ya, kamu ingin menjauhi wanita dan karena menghalangi ibadahmu, kamu ingin ibadah terus, nggak mau nikah. Apa benar itu berita yang saya dengar, kata Rasulullah. Para sahabat ini pun ya ini menjawab, kata Rasulullah, demi Allah, saya, kata Rasulullah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, kata Rasulullah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata Rasulullah, asumu, saya puasa, wa uftiru, dan berbuka. Enggak seperti engkau, kata Rasulullah, yang kepingin puasa terus. Padahal saya orang yang paling takut kepada Allah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tapi terkadang saya puasa, terkadang saya berbuka. Saya sholat, wa urkudu, dan kadang tidur. Enggak sholat, ya abadan selamanya seperti kamu. Dan saya juga menikahi wanita. Kalau kalian enggak mau mengikuti sunnahku ini, ya sudah, engkau bukan termasuk umatku. Meskipun kalian sudah berjanji tiap malam mau ibadah abadan selamanya. Ya, mau puasa ad-dahri, puasa selamanya, ya. Puasa terus menerus dan tidak mau menikah. Bukan itu terbaik di antara kalian bertiga. Nah, ini ada saatnya juga, silahkan atur waktunya, kita ada saatnya untuk memuhasabah diri. Ada saatnya kita juga atur waktu, siapkan untuk bertafakur. Kita menimba ilmu, ya. Kita belajar. Ada waktu saatnya juga siapkan untuk belajar. Ada saatnya juga waktu itu kita atur untuk kehidupan kita, untuk mencari kehidupan kita. Artinya apa? Untuk menikmati hidup. Ada waktu siapkan untuk keluarga kita, untuk istri, anak, cucu kita. Allah berikan kita nikmat, ya, diberikan kita rezeki, maka untuk siapkan waktu untuk menikmati kenikmatan nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Abu Darda ini dia sebutkannya, ya. Dia tidak bisa menikmatinya, ya. Dia tidak bisa mengatur waktunya semuanya untuk ibadah. Ya. Dia tidak memperhatikan ahli keluarganya. 4 waktu disuruh kita manajemen yang 24 jam ini Rasulullah. Pertama, harus ada saat kita ya asyik untuk beribadah kepada Allah. Ada saatnya kita untuk memuhasabah diri. Ada saatnya juga kita untuk menimba ilmu, bertafakur, ya, belajar dan belajar, ya, untuk menambah ilmu iman kita. Dan yang keempat, ada waktu juga untuk kita kehidupan kita, ya, mencari kehidupan dunia. Bukan berarti ya mencintai dunia supaya terjaga kehormatan dan kemuliaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.